dengan saya Irwan di sini. Selanjutnya itu masuk ke presentasi kedua, yaitu mengenai mekanisme konduksi dan breakdown pada isolasi gas. Presentasi ini adalah sebagai tugas untuk mata kuliah di Jalan Medan Tinggi. Pada umumnya isolator gas digunakan sebagai media isolasi dan penghantar panas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah ketidakstabilan temperatur, ketidaknormalan sifat kedieelektrikan pada tekanan yang tinggi, dan risiko ledakan dari gas yang digunakan. Berdasarkan kekuatan kedieelektrikan rugi-rugi dielektrik, stabilitas kimia, korosi, dan lain-lain, maka isolator gas dapat diklasifikasikan terhadap 4, yaitu satu gas sederhana, terdiri dari udara, nitrogen, helium, hidrogen, dan lain-lain. Yang kedua adalah gas oksida, seperti gas karbon dioksida, gas sulfur dioksida. Yang ketiga adalah gas hidrokarbon, seperti gas metan, etan, propan, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah gas elektronegatif, seperti gas sulfur hexafluoride dan CH2Cl2. Sekarang kita bahas mengenai isolasi gas. Beberapa sifat dari isolator gas sebagai media isolasi yang perlu diperhatikan, yaitu satu, sifat dari sifat kelistrikan, seperti tahanan isolasi, faktor daya, kekuatan dielektrik, dan lain-lain. Kemudian suhu atau temperatur. Yang ketiga adalah sifat kimia. Dan keempat adalah sifat mekanis seperti density-nya, specific gravity. Selanjutnya bahan isolasi gas. Gas yang paling umum adalah nitrogen atau N2, karbon dioksida CO2, freon Cl2, F2, dan sulfur hexafluoride atau SF6. Nah, beberapa fenomena terjadi dalam dielektrik gas ketika tegangan diberikan. Ketika tegangan diberikan rendah, arus kecil mengalir antara elektroda dan insulasi mempertahankan sifat listriknya. Jika voltase yang diberikan besar, maka arus yang mengalir melalui insulasi meningkat sangat tajam dan terjadi gangguan listrik. Seperti isolasi-isolasi yang lainnya, dia mempunyai ada batas ambang dari tegangan sehingga dia akan bisa membreakdown sifat keisolasinya itu. Nah, ketika tegangan diberikan itu sangat lebih besar dari ketahanannya, maka sifat listriknya dia akan mulai menjadi konduktif sehingga akan mulai terjadi breakdown di sini. Kemudian pelepasan listrik dalam gas terdiri dari dua jenis, yaitu satu pembuangan yang tidak berkelanjutan, yang kedua pemulangan mandiri. Nah, perincian dalam gas yang disebut percikan gangguan adalah transisi dari pembuangan yang tidak berkelanjutan ke pelepasan yang berkelanjutan. Nah, penumpukan arus tinggi dalam kerusakan disebabkan oleh proses yang dikenal sebagai ionisasi, di mana elektron dan ion dibuat dari atom atau molekul netral, dan migrasi mereka ke anoda dan katoda masing-masing mengarah ke arus tinggi. Selain itu, berbagai kondisi fisik gas, yaitu tekanan, suhu, konfigurasi medan elektroda, sifat permukaan elektroda, dan ketersediaan partikel konduktor awal diketahui mempengaruhi proses ionisasi. Baik, selanjutnya masuk ke proses ionisasi. Ketika tegangan tinggi diberikan antara dua elektroda yang direndam dalam medium gas, gas menjadi konduktor dan terjadi gangguan listrik. Proses-proses yang terutama menyebabkan pemecahan gas adalah ionisasi oleh tabrakan, fotoionisasi, dan proses ionisasi sekunder. Dalam mengisolasi gas juga disebut gas yang menempelkan elektron. Proses pelekatan juga memainkan peran penting dalam proses ionisasi ini. Nah, sekarang itu ionisasi oleh tabrakan. Ionisasi itu proses membebaskan elektron dari molekul gas dengan produksi simultan ion positif. Dalam proses ionisasi oleh tumbukan atau tabrakan, elektron bebas bertabrakan dengan molekul gas netral dan menimbulkan elektron baru dan ion positif. Ketika medan listrik diberikan pada dua elektroda bidang paralel,
Setiap elektron dari katoda akan semakin dipercepat antara tumbukan dengan molekul gas lain selama perjalanannya menuju anoda. Nah, seperti gambar berikut, kita lihat. Nah, di mana di sini ada suatu proses dari katoda menuju anoda. Nah, ketika adanya cahaya ultraviolet yang terjadi pada bagian katoda, maka akan ada energi tambahan di bagian katoda sehingga elektron dari katoda ini akan bergerak menuju ke anoda. Nah, seperti di sini kita lihat di mana nilai elektron, ya, nilai elektron yang diberikan pada katoda tersebut, pada atom tersebut, maka ketika nilai energi yang diperolehnya itu melebihi nilai batas tegangan ambang dia atau tegangan isolasi dia, maka pada elektron yang dihasilkan akan mendapatkan nilai elektron ditambah positif ion, ya, ion positif dari atom, dan elektron negatif. Nah, sehingga nilai elektron yang akan mungkin masuk menuju ke anoda akan menjadi lebih besar. Maka disinilah mulai terjadi gangguan. Nah, di sini sehingga elektron valensia, elektron ini akan bertuburkan dengan elektron yang ada pada katoda tersebut. Oke. Selanjutnya fotoionisasi. Fenomena yang terkait dengan ionisasi oleh radiasi atau photoionization melibatkan interaksi radiasi dengan materi. Fotoionisasi terjadi ketika jumlah energi radiasi yang diserap oleh atom atau molekul melebihi potensi ionisasi. Proses di mana radiasi dapat diserap oleh atom atau molekul adalah: 1. Eksitasi atom ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kedua, yaitu penyerapan terus-menerus dengan eksitasi langsung atom atau disosiasi molekul diatomik atau ionisasi langsung, dan lain-lain. Nah, ionisasi terjadi ketika fotoionisasi terjadi ketika ya panjang gelombang dari radiasi tersebut lebih kecil atau sama dengan kecepatan cahaya dikalikan dengan konstanta Planck dibagi dengan energi ionisasi dari atom dengan nilai yaitu 1 eV sama dengan 1,6021 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Nah, radiasi yang memiliki panjang gelombang 1250 A mampu menyebabkan fotoionisasi hampir semua gas. Nah, selanjutnya adalah ionisasi termal. Ionisasi termal adalah semua proses ionisasi yang disebabkan oleh kondisi termal dari gas. Istilah dari ionisasi termal ini secara umum berlaku untuk aksi pengion, molekul tabrakan, radiasi dan tabrakan elektron yang terjadi dalam gas pada suhu tinggi mendatang. Jika suatu gas dipanaskan sampai suhu cukup tinggi, banyak atom gas atau molekul memperoleh kecepatan yang cukup tinggi untuk menyebabkan ionisasi pada tumbukan dengan atom dan molekul. Pada suhu tinggi ada kemungkinan ionisasi berikut, yaitu ionisasi akibat tumbukan antar molekul gas yang bergerak dengan kecepatan tinggi pada suhu tinggi. Fotoionisasi karena radiasi termal oleh gas yang dipanaskan. Ionisasi di bawah tabrakan molekul dengan elektron terbentuk sebagai hasil dari yang pertama dua proses. Nah, ionisasi pada permukaan elektroda. Seperti tabel berikut ini. Energi untuk membebaskan yaitu seperti untuk aluminium sekitar 1,8 Joule, ya. Kemudian koper, tembaga, koper oksid, besi sekitar 3,9. Nah, pembebasan elektron dari ketebalan logam juga membutuhkan mount yang pasti. Pekerjaan yang harus dilakukan disebut energi pembebasan.
yang berbeda untuk berbeda logam dan tergantung pada kondisi permukaannya. Nah, energi untuk pembebasan ini atau dalam istilahnya adalah EV elektron. Nah, tabel berikut untuk beberapa dari jenis metalnya. Kita lihat di sini antara aluminium dan koper memiliki perbedaan ya, di mana aluminium adalah 1,8 dan koper dengan nilai 3,9. Nah, selanjutnya adalah proses ionisasi sekunder. Proses ionisasi sekunder yang menghasilkan elektron sekunder adalah proses yang mempertahankan pelepasan setelah terjadi ionisasi oleh tumbukan dan fotoionisasi. Jadi di sini adalah bagaimana dia bisa mempertahankan pelepasan setelah terjadinya ionisasi karena tumbukan dan juga fotoionisasi. Nah, emisi elektron karena dampak ion positif, yaitu ion positif terbentuk karena proses ionisasi dan berjalan menuju katoda. Ion-ion positif ini dapat menyebabkan emisi elektron dari katoda dengan melepaskan energi kinetiknya. Probabilitas proses diukur sebagai ya, yang disebut koefisien ionisasi sekunder, Thomson, karena ion positif. I meningkat dengan kecepatan ion, atau harus meningkat dengan kecepatan ion, dan tergantung pada jenis gas dan bahan elektroda yang digunakan. Nah, proses ionisasi sekunder itu adalah yang berikutnya adalah electron emission karena adanya foton, due to photons. Yaitu to cause an electron to escape, yaitu untuk menyebabkan dikarenakan elektron akan lari dari sebuah metal. Ketika enough energy, ya, energi yang cukup should be given to overcome, harus diberikan untuk mengatasi, ya, the surface potential barrier, batas dari, ya, tegangan atau batas dari energi potensial dari permukaan. Nah, energi dalam bentuk foton dari ultraviolet light is, ya, ultraviolet harus sesuai dengan frekuensinya. Nah, frekuensi V diberikan dengan formula berikut, yaitu V sama dengan, ya, gambar diameter per H. Nah, dikenal sebagai frekuensi ambang batas, di mana omega adalah fungsi kerja dari EV dari elektroda logam. Mekanisme rincian Thomson. Ya. Persamaan pertumbuhan arus Thomson, ya, NO adalah elektron yang dipancarkan dari katoda, alfa adalah jumlah rata-rata tumbukan penggian yang dibuat elektron per cm berjalan ke arah medan, alfa tergantung pada tekanan gas Mi dan E per Pi, dan disebut koefisien ionisasi pertama Thomson, dan Nx adalah jumlah elektron pada jarak apapun senilai X dari katoda. Maka pada X sama dengan 0, Nx sama dengan No. Ya, dapat kita inikan adalah seperti dnx per dx sama dengan alfa nx. Nah, sehingga formula tersebut bisa disederhanakan menjadi nx sama dengan no dikali epsilon, ya, epsilon pangkat alfa x. Kemudian jumlah elektron yang mencapai anoda ketika X sama dengan D adalah, sehingga ND sama dengan NO dikali E pangkat alfa D. Nah, jumlah elektron baru yang dibuat rata-rata oleh setiap elektron adalah, E alfa D adalah E alfa D kurang 1 sama dengan ND dikurang NO per NO. Nah, arus rata-rata di celah sama dengan jumlah elektron yang bergerak per detik. I sama dengan, arus sama dengan I0, yaitu jarak arus awal dikalikan dengan E pangkat alfa D. Nah, IO adalah arus awal di katoda. Pertumbuhan arus dalam presensi proses sekunder. Karena amplifikasi elektron E pangkat alfa D terjadi di lapangan, probabilitas tambahan elektron baru yang dibebaskan di celah oleh mekanisme lain meningkat, yaitu
Ion positif yang dilepaskan mungkin memiliki energi yang cukup untuk menyebabkan pembebasan elektron dari katoda ketika mereka menemunya. Yang kedua yaitu atom atau molekul tereksitasi dalam longsoran dapat memancarkan foton, dan ini akan menyebabkan emisi elektron karena emisi foto. Yang ketiga adalah partikel metastabil dapat berdifusi kembali menyebabkan emisi elektron. Elektron yang dihasilkan oleh proses ini disebut elektron sekunder, dan koefisien ionisasi sekunder ia didefinisikan dengan cara yang sama dengan alfa. Mana Y atau apa ini delta-nya. Disebut koefisien ionisasi sekunder Thomson dan merupakan fungsi dari tekanan gas P dan E per P. Nah, asumsikan N0 sama dengan jumlah elektron sekunder yang dihasilkan karena proses sekunder. N0 sama dengan jumlah total elektron yang meninggalkan katoda. Sehingga N outputnya berikut adalah N output aksen sama dengan aksen 2 sama dengan NO tambah NO aksen 1. Pertumbuhan kemudian jumlah total elektron yang mencapai anoda menjadi N sama dengan N0 aksen 2 dikali E pangkat alfa D sama dengan N0 tambah N0 aksen 1 dikalikan tutup kurung E kali alfa D. Nah, atau bisa disingkatkan nanti di N sama dengan N0 E pangkat AD per 1 dikurang delta kali E pangkat alfa D dikurang 1. Nah, berikutnya adalah kriteria untuk breakdown Thomson. Kriteria breakdown Thomson yaitu kita tahu ketika adalah delta kali dalam kurung ada E pangkat AD dikurang 1 sama dengan 1. Nah, secara normal E pangkat AD itu akan memiliki nilai yang lebih besar daripada 1. Persamaan di atas ya akan menjadi EAD sama dengan 1. Untuk jarak celah yang diberikan pada tekanan yang diberikan, nilai tegangan yang memberikan nilai alfa dan delta yang memenuhi kriteria kerusakan disebut tegangan pecah percikan PS, dan jarak yang sesuai DS disebut jarak percikan. Selanjutnya adalah penentuan eksperimental koefisiensi alfa dan delta. Pengaturan eksperimental ditunjukkan pada gambar berikut. Ya, di sini ada power supply, DC power supply, ada protective resistance, ya resistan pengaman, protection, dan di sini adalah breakdown gap di sini, dan ini adalah electrometer amplifier. Nah, di sini digunakan untuk mengatur, untuk mengukur berapa sih nilai koefisien dari alfa dan delta tersebut. Sistem elektroda ditempatkan di ruang ionisasi. Kemudian ruang dievakuasi ke ruang hampa sangat tinggi dari urutan 10 pangkat min 4 hingga 10 pangkat min 6 torr. Kemudian diisi dengan gas yang diinginkan. Katoda diradiasi menggunakan lampu ultraviolet untuk menghasilkan elektron inisiator. Nah, kurva pertumbuhan arus tipikal dalam debit Thomson ditunjukkan pada gambar ya berikut. Di wilayah T1 dan T2, arus meningkat dengan mantap karena mekanisme Thomson. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini akan terjadi peningkatan arus ya. Karena adanya discharge Thomson. Nah, ketika V yang diberikan besar, tambah besar sebanyak jaraknya, maka arus yang akan menjadikan breakdown itu akan menjadi lebih tinggi. Untuk menentukan alfa dan delta, karakteristik VI untuk pengaturan celah yang berbeda diperoleh. Sebenarnya log dari I per IO versus plot jarak diperoleh di bawah kondisi bidang konstan. Oke. Yang tunjukkan pada gambar berikut. Ini gambar samping.
Kemiringan bagian awal kurva memberi nilai dari alfa tersebut. Nah, di sini akan memberikan nilai alfanya berapa. Nah, ini log I per IO. Kemudian dengan menggunakan persamaan, ya, Y dapat ditemukan menggunakan titik pada bagian grafik yang naik. Di sini. Di sini, di kedua di sini, dan di sini. Selanjutnya, kerusakan dalam gas elektronegatif. Proses lampiran yang paling umum adalah direct attachment, AB plus elektron sama dengan AB min plus HV. Dan dissociative attachment yaitu AB plus E sama dengan A plus B min plus E. Gas-gas yang terjadi di proses pelekatan adalah SF6, O2, oksigen, freon, CO2, dan fluorokarbon. Persamaan pertumbuhan Townsend saat ini dimodifikasi untuk memasukkan ionisasi dan pelekatan. Koefisien lampiran ya, ini didefinisikan sebagai jumlah tumbukan yang dilekatkan oleh satu elektron yang melayang 1 cm ke arah medan. Nah, dalam kondisi ini, arus yang mencapai anoda dapat ditulis sebagai I arus sama dengan I awal, ya, dikalikan alfa per alfa dikurang N dikali E pangkat alfa dikurang N kali D dikurang, sini adalah N per alfa dikurang N per 1 dikurang dalam kurung, ya, Y kali pada atas tadi alfa dikurang alfa N kali E alfa dikurang N kali D dikurang 1. Kriteria kerusakan Townsend untuk memasang gas yaitu alfa delta alfa per alfa dikurang N, ya, kali E pangkat alfa dikurang N D dikurang 1 sama dengan 1, sehingga dikatakan alfa delta alfa per alfa dikurang N dikali E pangkat A dikurang N kali D dikurang sama dengan 1. Jeda waktu untuk breakdown. Jeda waktu adalah perbedaan waktu antara penerapan tegangan yang cukup untuk menyebabkan kerusakan dan terjadinya kerusakan itu sendiri. Waktu yang menyimpang antara penerapan tegangan yang cukup untuk menyebabkan kerusakan dan munculnya elektron yang memulai disebut jeda waktu statistik atau TS. Waktu yang diperlukan untuk proses ionisasi untuk berkembang sepenuhnya hingga menyebabkan kerusakan disebut formative time lag atau TF. Total jeda waktu untuk T sama dengan TS ditambah TF. Ya. Jeda waktu statistik tergantung pada jumlah pra-ionisasi yang ada. Jeda waktu formatif sebagian besar tergantung pada mekanisme pertumbuhan longsoran salju. Ya. Jeda waktu formatif biasanya jauh lebih pendek daripada jeda waktu statistik. Jadi total waktu jeda waktunya itu adalah total waktu statistik ditambah total waktu formatif. Nah, ini gambarnya seperti grafik ini adalah ini breakdown with a step function voltage pulse, ada TS static time dan formative time di sini TF dan T adalah total time di sini. Kita lihat total time adalah TS ditambah TF. Ya. Di sini adalah static time-nya, di sini adalah formative time. Di sini formative time-nya ketika dia voltage-nya itu starting untuk collapse atau menurun. Selanjutnya adalah teori streamer breakdown di gas. Mekanisme Townsend ketika diterapkan pada kerusakan pada tekanan atmosfer ditemukan memiliki kelemahan tertentu, yaitu pertumbuhan saat ini terjadi sebagai hasil dari proses ionisasi saja, namun dalam praktiknya voltase rusak ditemukan tergantung pada tekanan gas dan geometri celah. Mekanisme memprediksi jeda waktu urutan 10-5 detik, sedangkan dalam praktiknya kerusakan diamati pada waktu yang sangat singkat dari urutan 10⁻⁸ detik.
Mekanisme Townsend memprediksi bentuk pelepasan yang sangat besar, tetapi dalam praktiknya, pelepasan ternyata bersifat filamenter dan tidak teratur. Mekanisme Townsend gagal menjelaskan semua fenomena yang dibahas ini dan diperkirakan sekitar tahun 1940. Reiter, Meek, dan Loeb secara independen mendukung teori streamer. Teori streamer memprediksi pengembangan pelepasan percikan api langsung dari longsoran tunggal, di mana memuat ruang dikembangkan oleh longsoran itu sendiri, telah disetujui mengubah longsoran menjadi streamer plasma. Sebuah elektron tunggal yang dimulai di katoda dengan ionisasi membangun longsoran salju yang melintasi celah. Elektron dalam longsoran bergerak sangat cepat dibandingkan dengan ion positif. Ini meningkatkan medan dan longsoran sekunder terbentuk karena fotoionisasi di wilayah muatan ruang angkasa. Ini terjadi pertama kali di dekat anoda ketika muatan ruang maksimum. Ini menghasilkan peningkatan lebih lanjut dalam biaya ruang. Prosesnya sangat cepat dan muatan ruang positif meluas ke katoda dengan sangat cepat yang menghasilkan pembentukan streamer. Kita lihat dari grafik ini. Bagaimana terjadinya longsoran di sini. Ya, longsoran dari elektron. Begitu ujung streamer mendekati katoda, sebuah tempat katoda terbentuk dan aliran elektron mengalir dari katoda untuk menetralkan muatan ruang positif dalam streamer. Hasilnya adalah percikan dan kerusakan telah terjadi. Medan IR yang dihasilkan oleh muatan ruang pada jari-jari R diberikan oleh IAR sama dengan 5,27 kali 10 pangkat minus 7 kali alfa E pangkat alfa X per dalam kurung X per P pangkat setengah atau square root, ya, akar dari X per P dalam bentuk tekanan volt per centimeter. Nah, alfa adalah koefisien ionisasi pertama Townsend, P adalah tekanan gas dalam tork, dan X adalah jarak kemana streamer telah diperluas di celah. Secara umum, untuk nilai P pada di bawah 1000 torch cm dan tekanan gas bervariasi dari 0,01 hingga 300 torch. Mekanisme Townsend beroperasi sementara pada tekanan dan nilai PD yang lebih tinggi. Mekanisme streamer memainkan peran dominan dalam menjelaskan fenomena gangguan. Nah, hukum Paschen. Selanjutnya adalah hukum Paschen. Nah, kriteria kerusakan dalam gas diberikan dalam formula seperti ini adalah delta kali E pangkat alfa D dikurang 1 sama dengan 1. Alfa dan delta adalah fungsi E per P, dan alfa per P sama dengan F1 kali E per P, ya, atau delta sama dengan F2 kali E per P. Juga E sama dengan V per D. Dengan membiarkan delta alfa per A dikurang N dikali E pangkat A dikurang N kali D kurang 1 sama dengan 0, maka persamaan ditulis ulang menjadi F2V per PD dikali E PD F1 pangkat PD F1 kali V per PD dikurang 1 sama dengan 1. Nah, persamaan di atas menunjukkan hubungan antara V dan PD, mana V sama dengan F dikali PD. Nah, persamaan di atas dikenal dengan hukum Paschen. Nah, hukum Paschen secara grafik seperti lihat nih, bagaimana breakdown voltage pada kurva berdasarkan aturan Paschen. Nah, di sini kita lihat nilai ketika nilai PD-nya bertambah, maka nilai VS-nya akan berkurang. Nah, di sini ketika VS mencapai pada posisi minimum, maka di sini kita lihat pada nilai PD minimum. Nah, disinilah terjadinya tepat dari breakdown-nya.
Nah, selanjutnya ini adalah kurva Paschen ditunjukkan pada gambar untuk 3 gas, untuk gas CO2, udara, dan H2 di sini. Nah, kita lihat di sini untuk gas hidrogen memiliki tegangan breakdown yang lebih rendah, ya, dan PD-nya yang juga nilai PD minimumnya di titik di sini. Ada PD minimum terjadi lebih banyak pada gas CO2, tapi tegangan breakdown-nya lebih tinggi. Nah, nanti berdasarkan itu nanti kita seorang desainer akan menentukan gas apa yang akan digunakan sebagai bahan isolasinya. Nah, untuk efek suhu, hukum Paschen umumnya dinyatakan sebagai V sama dengan F dikali dalam kurung ND, di mana N adalah kerapatan molekul gas. Tekanan gas berubah dengan suhu menurut hukum gas, ya, PV sama dengan N kali R kali T, di mana V adalah volume gas, T adalah suhu, dan R adalah konstanta. Nah, berdasarkan hasil percobaan, potensi gangguan udara dinyatakan sebagai V sama dengan 24,22 kurung 293 PD per 760 T ditambah 6,08 dikali akar dari 293 PD per 760 T kV dalam kilovolt. Nah, selanjutnya adalah breakdown pada medan tidak seragam dan pelepasan corona. Pelepasan corona. Jika medan tidak seragam, peningkatan voltase pertama-tama akan menyebabkan pelepasan gas muncul di titik dengan intensitas medan listrik tertinggi. Bentuk pelepasan ini disebut pelepasan corona dan dapat diamati sebagai pendaran kebiruan. Kita lihat kabel-kabel itu ada yang seperti warna biru, nah itu adalah salah satu pelepasan corona. Pelepasan corona disertai dengan suara mendesis dan udara di sekitar wilayah corona diubah menjadi ozon. Corona bertanggung jawab atas kehilangan daya yang cukup besar dari saluran transmisi tegangan tinggi, kerusakan isolasi, dan peningkatan interferensi radionya. Gradien tegangan diperlukan untuk menghasilkan visual AC corona di udara pada permukaan konduktor disebut bidang awal corona. Selanjutnya breakdown pada medan tidak seragam dan pelepasan corona. Ada perbedaan yang jelas dalam tampilan visual corona di bawah polaritas positif dan negatif dari tegangan yang diberikan, yaitu ketika voltase positif, corona muncul sebagai sarung putih kebiru-biruan seragam di seluruh permukaan konduktor. Saat voltase negatif, seperti bintik kemerahan yang didistribusikan di sepanjang kabel. Tegangan awal dan kerusakan corona dari pengaturan bidang bola ditunjukkan pada gambar, ya, gambar berikut, yaitu wilayah 1 jarak kecil, bidangnya seragam, tegangan rusak tergantung pada jarak. Wilayah 2 adalah jarak yang cukup besar, bidang tidak seragam, tegangan rusak tergantung baik pada diameter bola dan jarak. Yang wilayah 3 itu spesies besar, bidang tidak seragam, kerusakan didahului oleh corona, tegangan awal corona terutama tergantung pada diameter bola. Nah, studi tentang kerusakan medan corona dan tidak seragam sangat rumit dan penyelidikan masih berlangsung. Nah, ini gambar proses pelepasan corona tersebut. Breakdown di sini yang ditulis adalah corona inception-nya di sini. Nah, ketika tegangan berlebih, kita lihat ketika tegangan naik, kita lihat ini areanya 1, area 2, dan area 3. Selanjutnya adalah, ya, mulai dari tadi, jarak kecil wilayah 1 di sini, bidangnya seragam dan tergantung tegangan rusaknya tergantung pada jarak yang agak besar, ini, kemudian pada jarak yang besar, ketiga bidang tidak seragam, oleh corona yang dikendalikan hanya dengan jarak tegangan awal corona, terutama tergantung pada diameter bola di sini. Nah, rincian dalam bidang tidak seragam, alfa D dalam kriteria Townsend ditulis ulang dengan mengganti alfa D oleh integral dari 0 sampai D alfa dx dan menjadi delta dalam kurung E yang 0, ya, integral 0 sampai D alfa dx dikurang 1 sama dengan 1. Kita
Ketika menerapkan proses pemecahan bidang yang tidak seragam ke teori streamer, bidang yang dihasilkan oleh biaya ruang diubah menjadi AR sama dengan 5,27 kali 10 pangkat min 7 kali alpha X kali E pangkat integral 0 sampai D alpha dx per akar X per P. Alpha X yaitu nilai alpha di kepala longsoran. Ketika ruang muatan ruang ER bidang terapan di kepala longsoran pembentukan streamer tercapai. Nah, dari sudut pandang rekayasa praktis, gap rod dan gap spare atau kotak-kotak sangat penting karena mereka digunakan untuk perlindungan peralatan listrik dan untuk pengukuran tegangan tinggi. Spare itu adalah lingkaran kanan itu spare. Nah, untuk kasus kabel paralel, EW sama dengan 30 MD kali 1 tambah 0,301 per akar dA. Untuk kasus silinder koaksial, EW sama dengan 31 MD kali 1 tambah 0,308 per akar dA. Di mana R adalah jari-jari konduktor, M adalah faktor ketidakteraturan permukaan yang menjadi sama dengan kesatuan. Dan D adalah faktor koreksi kerapatan udara relatif yang diberikan oleh D sama dengan 0,392B per 273 tambah T. T adalah suhu. B adalah tekanan atmosfer dalam ton. Oke, terima kasih. Dan sampai jumpa di slide